Malam itu di tengah hutan yang gelap, tiba-tiba wanita ini dikelilingi oleh segerombolan kunang-kunang hingga membuatnya terpukau. Kunang-kunang itu terus mengikuti dan menerangi jalannya. Rupanya, kunang-kunang itu adalah kiriman dari suaminya yang mengikutinya secara diam-diam dari belakang. Sebelumnya, wanita ini berkata pada suaminya kalau mereka sudah lama saling mencintai. Namun dia merasa kalau itu adalah ingatan yang tersimpan pada batu gio itu. Suaminya yang tidak percaya dan ragu menuduh istrinya mengarang ingatan. Namun wanita itu bisa menggambarkan ingatan itu dengan jelas, kenangan yang pernah terjadi antara dia dengan kekasihnya sudah lama meninggal. Dia mencengkeram tangan istrinya dan minta penjelasan, tapi istrinya yakin itu adalah ingatan batu gio itu, bukan ingatan dirinya sendiri. Istrinya menjadi sedih dengan ekspresi kecewa yang ditunjukkan oleh suaminya karena dia memanggilnya dengan gio itu, sehingga dia berencana mengembalikan gio itu ke tempatnya. Tapi makam itu malah menjadi semakin runtuh. Dia pun panik dan mengembalikan batu-batu itu hingga membuat tangannya terluka. Kejadian itu akhirnya membuat mereka berdebat dan bertengkar. Lalu suaminya pun meninggalkannya sendirian di hutan itu, sementara wanita itu menyusun kembali batu makam itu hingga malam tiba. Wanita cantik itu merasa sangat kesal dan menendang makam itu sampai kakinya terasa sakit. Setelah itu dia pun berjalan pulang turun dari gunung itu melewati hutan di tengah malam sendirian. Tak lama kemudian dia mendengar suara aneh seperti hewan buas yang membuatnya ketakutan dan terjatuh. Dia semakin kesal sehingga meminta harimau itu memakannya agar dibuatkan makam oleh suaminya itu. Tapi tak lama kemudian seekor kunang-kunang datang menghampirinya, dan tak hanya satu, ada banyak kunang-kunang mengelilingi wanita itu hingga membuatnya terpukau. Dia pun berdiri dan melanjutkan perjalanan dengan ditemani kunang-kunang itu sebagai penerang jalan. Ternyata kunang-kunang itu adalah kiriman dari suaminya tadi yang mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Dia menjaga istrinya itu dari kejauhan tanpa sepengetahuannya. Hingga dia pun sampai di bawah dan bertemu dengan orang-orang yang mencarinya sedari tadi. Kunang-kunang itu pun kembali dan samar-samar dia melihat bayangan seseorang di balik pohon yang mengawasinya. Sementara itu, seorang pria sedang asyik tidur ketika tiba-tiba terbangun karena sesuatu jatuh ke wajahnya, dan ternyata itu adalah tetesan darah. Saat dia melihat ke atas, dia malah melihat seorang wanita dengan tampang yang menyeramkan. Pria itu pun kaget dan segera kabur, tapi dia malah melihat seseorang terkapar di depan pintunya dan seorang laki-laki tiba-tiba datang menggigitnya di tengah kekacauan itu. Lalu dia melihat arwah seorang wanita dengan senyuman mengerikan hingga membuatnya terjun ke air dan berenang untuk melarikan diri. Dia menjerit-jerit minta tolong sambil berenang ke tepi, sementara para warga sudah menunggu untuk membantunya. Pengakuan pria itu lantas membuat masyarakat menjadi heboh. Rumor tentang pemindah jiwa yang bernama Naksu kembali untuk membalas dendam. Semua warga menjadi heboh dan ketakutan. Bahkan mereka menempeli semua tempat dengan jimat agar merasa aman. Karena itulah pemuda ini dipanggil oleh sang raja untuk menangkap dan memusnahkan monster itu karena hasutan dari penasihatnya yang jahat. Sehingga pemuda itu pun terpaksa mematuhinya. Sementara itu, dua orang ini sedang menginvestigasi tentang kebenaran rumor itu dan curiga kalau rumor itu palsu. Dan benar saja di tempat lain terlihat pria yang menyebarkan rumor pada part sebelumnya ini diberi bayaran atas kebohongan yang dilakukannya. Dia pun disuruh untuk menghilang agar tidak ketahuan. Untuk menjalankan rencananya, sang ratu mengundang semua wanita di negeri itu untuk datang di perjamuan dari ratu melalui kasimnya. Mereka pun bersiap dengan mencari pakaian terbaik untuk datang ke acara perjamuan itu. Lalu tiba-tiba suaminya masuk ke ruangan itu dan memujinya saat mencoba pakaian itu. Lalu dia pun menggenggam tangannya untuk memeriksa tangannya yang terluka karena batu kemarin. Saat itulah dia teringat dengan kunang-kunang itu dan memanggil suaminya yang akan keluar, dan suaminya menyuruhnya untuk menjadi yang paling mencolok di acara itu nanti dan menunjukkan pada semua orang kalau dialah istrinya yang sekarang. Dari pembicaraan itu dia tahu bahwa yang memanggil kunang-kunang itu memang suaminya, sehingga membuatnya tersipu. Malam perjamuan ratu pun tiba dan masing-masing undangan memperkenalkan dirinya termasuk wanita cantik ini. Pesta malam itu pun cukup meriah dihiasi dengan tarian-tarian. Lalu di tengah-tengah pesta wanita ini mengumumkan bahwa tuan mudanya akan memberikan pesta kembang api untuk istrinya tercinta yang meminta dikirimkan cahaya untuk menerangi jalannya yang gelap, sehingga membuat semua orang wanita di sana menjadi iri. Setelah itu dia meminta wanita cantik itu menemui suaminya di halaman belakang. Dia pun turun dan bertemu dengan suaminya yang menariknya dan bertanya apakah dia sudah pamer ke orang-orang. Dia pun tersenyum
tersenyum dan menjawab sudah. Tapi kemudian suaminya menjelaskan kalau tujuan acara ini sebenarnya adalah untuk memanggil Naksu untuk membunuh istrinya itu. Kembang api pun dilepaskan dan semua orang bersorak karena keindahannya diiringi dengan alunan musik. Namun tiba-tiba salah seorang pemain musik itu mengambil sebuah pedang dari balik alat musiknya dan matanya berubah hitam. Dia pun mendekati wanita cantik itu hingga membuatnya kabur di tengah kerumunan. Lalu wanita itu melemparkan pedangnya hingga menusuk dada wanita cantik itu dan membuatnya terkapar sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Semua orang menjadi heboh dan adiknya mendekati kakaknya yang terluka. Lalu sebuah asap hitam keluar dari tubuh wanita cantik itu hingga tubuhnya hilang dan menjadi gumpalan cahaya yang terbang. Like, komen, dan subscribe channel ini untuk kelanjutan ceritanya ya.